Anda mengikuti program Ketika Hidup Diperjuangkan bersama saya Alam Burhanan. Dan saya Supriyono, dan bagaimana kabar Anda semua? Semoga tetap sehat walafiat dan juga tetap menjaga kewarasan alam Di situasi yang karut politik marut. yang kisruh, yang brutal ya. Nah, Oke. dan kami gitu. berdua sekarang berada di sebuah tempat alam yang ini mungkin salah satu ikon di Washington DC, Library of Ya, Congress. dan kita juga ada tamu istimewa ini. Salah satu peneliti pernah tinggal di Indonesia juga, meneliti budaya Indonesia, meneliti Tentang musik dangdut, terutama koplo. koplo ya. Kita kenalkan nama siapa Mbak? Nama saya Andrea Dekker. Andrea Dekker Mbak ya. Jadi waktu di Indonesia tinggalnya di mana? Tinggal di Surabaya, pernah di Jogja, Di Jogja pernah, pernah, dan juga di Malang. Di Malang. Makanya bahasa Indonesia masih lancar ya. Masih belajar. Masih belajar. Jenengnya sopo? Masih inget? Masih ingat isi. Bahasa Jawa juga bisa. Sedik, Bahasa arek Surabayaan iso rek. sedik, ugo. Sudah Ugo. Nah, mungkin kita perlu bertanya dulu Lam. Mengapa dia sekarang kok berada di Library of Library of Congress? Congress Dan ini ini, tempat ya. apa ini khususnya ini yang sekarang Andrea di sini ini? Iya, setelah lulus S3, saya tertarik dengan perpustakaan. Jadi saya menjadi pustakawan. Pustakawati. Pustakawati. Pustakawati yang tertarik dengan koleksi etnografi yang sudah dibuat oleh peneliti lain. Jadi di sini saya bekerja untuk mencari informasi tentang hak cipta koleksi-koleksi yang ada di sini. Koleksi apa saja yang selama ini sudah ditemui di sini ini? Ada banyak yang menarik mungkin untuk orang Indonesia. Ada koleksi-koleksi dari Indonesia di sini. Misalnya ada yang dari tahun 1940-an dari ekspedisi orangnya bernama Van Stock, kalau tidak salah mereka orang Amerika, tapi mereka mengunjungi Asia Tenggara dan merekam musik, video di sana, mencari buku-buku dan lain-lain. Dan koleksi itu ada video banyak berjam-jam dari Madura, ada dari Surabaya, Madura juga ada. dari Bali juga. Selain bisa bercakap dalam bahasa Indonesia, bisa bercakap sikit dalam bahasa Jawa tak? Sikit dalam bahasa Jawa. Ini menunjukkan bahwa Andrea memang curious. Dia nak belajar tentang budaya Indonesia, budaya Melayu. Dan menarik Alam, ini Andrea Dekker ini seperti yang dia bilang tadi kan, disertasinya itu tentang dangdut koplo. Nah ini menarik juga, kenapa kok dia tertarik untuk meneliti dangdut koplo yang mungkin dangdut, kita tahu juga lah bahwa di Indonesia dangdut itu masih dianggap sebagai musik kampungan dan penghargaan terhadap musik yang sangat populer di kalangan masyarakat ini belum begitu tinggi. Koplo Lagi kan identik dengan drugs kayak ya. drag atau flyer atau apa Ya, koplo. ya itu. Nah, mengapa ada ketertarikan itu? Iya, sebelum pergi ke Indonesia pertama kali, saya hanya tahu tentang karawitan. Kerawitan. Sebagai banyak orang Barat. Tapi saya datang di Indonesia, di Malang waktu itu, dan pergi ke pesta. Dan di pesta itu ada dangdut koplo, ada organ tunggal sebetulnya. Dan saya terkejut, kok apa musik ini? Baru tahu tentang musik ini. Karena ada perempuan dengan rok mini gitu. Dan tapi musik itu bikin menjadi suasananya riang. Meriah. Apakah waktu itu juga Andrea sempat tergoda untuk joget misalnya? hanya mengikuti karena baru tahu, tapi joget melihat orang dengan Ya, segini. dengan Jempol saja bisa. Jempol, Jadi ini juga bisa. Semua badan bisa digerakkan ketika dangdut dinyanyikan gitu kan. Betul Tapi memang sekali. waktu pertama datang dari Amerika ke Malang, Jawa Timur itu
inginnya waktu itu belajar karawitan. Ingin belajar bahasa Indonesia Oh. Oke. dan mungkin karawitan juga, tapi fokus pada bahasa. Dan kemudian shift lah setelah menonton dangdut koplo itu. Langsung shift. Karena di Amerika saya belajar musik klasik barat. Kayak Mozart, Nel Corpion, non mi sento. Tapi soalnya saya pergi ke konser musik barat klasik dan seringkali tidak ada banyak orang yang ingin mendengarkan, ingin nonton Iya. konser itu. Jadi begitu di acara perkawanan itu kemudian langsung Andrea berpikir bahwa ini akan menjadi satu topik penelitian saya yang menarik gitu langsung gitu atau Mungkin tidak bagaimana? langsung tapi lama-lama ya tertarik karena tidak bisa pergi ke acara apapun di Jawa Timur tanpa ada dangdut koplo. Andrian waktu itu katanya studi banding di Solo, Jogja. Studi banding itu apa itu? Gong, gamelan. Terus studi banding asal usulnya musik koplo dangdut Indonesia itu gimana. Masuklah dia ke grup saya, tak ajarin suruh nyanyi duet. Yang syairnya gak seberapa rumit, akhirnya dia mau mempelajari terus tak jak duet Mas, banyak yang ngejob Mas di sini Mas, Andrian Mas. Anu kan, asing kan loh Mas, penyanyi apa londo bahasa Indonesia terus wapi unik kan loh. Terus duetnya ambek aku kan, viral Mas, viral Ya. TikTok viral. Hei, bojomu londo saiki ya Cek. Londo ayu Cium deh, bukan? Mas. Waktu duet itu mesra banget. Tak cium lah di atas panggung. Tak cium lakukan tes waktu itu. Ternyata Andrian itu banyak yang ngejob Mas. Mas Odik, kalau main yang cewek yang boleh diajak yo. Jobnya banyak kira. Saya datang ke Indonesia untuk riset disertasi pada tahun 2017. Jadi waktu itu Via Fallen, Nela Karisma baru booming. Jadi musik dangdut koplo tidak terpencil lagi. Sudah menjadi mainstream terutama di Jawa Timur ya, terutama di Jawa Timur ya. Nah menariknya Alam, ini metode penelitiannya Andrea ini adalah metode etnografi itu yang memang mengharuskan dia ini untuk melakukan penelitian yang observasi partisipatif. Ya. Jadi langsung bergaul dengan objek yang diteliti, dengan penyanyi dangdutnya, dengan musisinya, dengan manajernya, dan dia harus terlibat berbulan-bulan mengikuti itu ya. Jadi pengalamannya gimana, Andrea? Karena saya lihat juga sempat suruh nyanyi juga itu. Betul. Pada awalnya itu susah bertemu dengan orang dangdut koplo yang cukup terkenal atau yang profesional. Tapi ada kesempatan pergi ke stasiun dangdut, acara televisi stasiun dangdut ke kantornya dan bertemu produser dan penyanyi di sana. Nah setelah itu saya kesempatan bertemu penyanyi yang kelas menengah ke atas yang sudah keliling Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi setelah itu saya diundang mengikuti grup Orkes Melayu Monata. Yang terkenal itu ya. Yang terkenal itu. Jadi itu kesempatan yang luar biasa. Saya sebagai penggemar mengikuti di bis. Sepanjang malam di atas bis mengunjungi Jawa Tengah dari Surabaya. Dan setelah datang saya sebagai bule perempuan diundang bertemu dengan Cak Sodik dan pemusiknya. Setelah itu Cak Sodik langsung bertanya,
Andrea mau nyanyi, bisa nyanyi. Nah, waktu itu saya capek, grogi ya, karena baru ketemu. Dan saya bilang, oh bisa sedikit, ya bisa sedikit. Nggak tanya lagunya apa gitu? Beliau bertanya, ya mau nyanyi sekarang, mau nyanyi lagu apa? Dan saya seperti, mungkin Kandas ya, karena saya berpikir Kandas itu bagian perempuan cuman sedikit saja. Lagu duet ya? Lagu duet. Dan tidak harus nyanyi banyak, cuman sedikit. Dan saya lihat di videonya juga seperti halnya tontonan dangdut di Jawa Timur atau di tempat lain, Bang. Itu juga penontonnya sempat nyawer juga kepada Andrea. Ya betul, itu sangat biasa. Itu tergantung acara. Ini disetujui pemimpin orkes sama pengada acaranya sebelumnya, tapi seringkali mungkin 70% acara ada. Ya, dan sering kali jadi juga. Nah, buat saya ya sedikit aneh. Ya, betul. Pertama itu kan ada Sawer itu gimana rasanya? Shock gitu ya? Sedikit shock. Tapi saya lihat ke penyanyi lain karena pada awal acara ada all artis namanya dan semua artis naik panggung bersama. Jadi saya lihat ke artis lain, oke, ngapain dengan uang ini? Dan ada teknik sebetulnya. Mereka memberikan uangnya dengan tangan kanan pasti dan seperti apa ditaruh saja dan setelahnya mereka ada kotak di atas panggungnya dan mereka masukkan ke dan nanti dalam akhirnya kotak. Dibagi gitu. Uang sayuran dibagi ya? Dibagi. Ke penyanyi atau juga ke pemusik juga? Itu tergantung persetujuannya, tapi biasanya pemusik juga. Oh, ke semua kru. Semua. Dan biasanya MC dan pemimpin grup musiknya yang mengatur. Ya. Oh, oke. Nah, mengikuti artis dangdut ya, misalnya tour dari tour ke tour itu kan mereka sangat sibuk ya. Dari kota ke kota dan sebagainya. Itu Andrea juga ikut tidur di jalan gitu, di mobil-mobil gitu atau gimana? Ikut. Jadi kalau penyanyi dangdut dangdut koplo yang top, yang terkenal di Jawa Timur, misalnya Ratna Antika, bisa punya sampai 5 acara satu hari. Jadi dan satu bisa di Surabaya, satu di Pati, satu di Kediri. Dalam satu hari itu? Dalam satu hari. Naik mobil darat Ya. Itu bagaimana rasa capeknya Lam ya, seperti itu ya? Mereka biasanya ada orang sopir dan mereka tidur di mobil dan mandi di pom bensin, ganti pakaian di dalam mobil. Andrea juga ikut mandi di pom bensin segala? Juga ikut. Tidur juga di mobilnya. Di mobilnya. Artis. Mobil siapa? Siapa tadi? Ratna Antika belum, tapi Nasha Akila paling sering bersama Nasha Akila di dalam mobilnya. Juga ikut tidur di dalam mobilnya pemimpin Om Monata juga. Makan kadang-kadang juga di dalam mobil? Di dalam mobil atau di pinggir jalan saja. Bisa tidur situ. Waktu itu susah. Karena rame atau gimana? Rame dan juga kalau tidak terbiasa. Tidak nyaman kan? Tidak nyaman. Betul, belum lagi panas ini udara ya. Dan kalau penyanyinya yang baru mulai nyanyi dan tidak terkenal itu, mungkin ada 5 di dalam mobil, jadi kalau mau tidur cuman di pack banget saja. kan, iya. Belum lagi habis aktivitas show dan gitu mungkin ada bau ketek. bau keringat gitu mungkin ya. Nah, jadi
ini susah juga ini ya. Rokok di Rokok juga di dalam mobil. Jadi betul. suasananya emang suasana seperti itu ya. Mungkin ini memang khas dari rombongan musik dangdut yang musik, sedang akan pentas di berbagai kota itu Lam ya. Menariknya juga kan ini dia ikut rombongan-rombongan itu, tapi juga harus melakukan penelitian. Ya. Harus melakukan mungkin wawancara dengan mereka kan. Jadi sempat. Jadi di mana waktu mencari waktu untuk wawancara dan sebagainya itu? Iya, itu pertanyaan bagus karena saya juga seringkali nyanyi, jadi kadang-kadang saya harus harus terlihat seperti bintang tamu, artis, dan tapi membawa kamera, membawa rekaman, dan notebook juga, ada catatan, jadi sedikit aneh. Kadang-kadang saya harus memilih, di acara ini apa saya penyanyi atau peneliti, tapi yang sangat bermanfaat. Saya berjam-jam di dalam mobil dengan penyanyi, jadi ada sempat berbicara secara sedikit informal. Dari hati ke hati lah ya. Dari hati ke hati. Ya kayak artis kayak biduan itu, kayak biduan orang Jawa itu. Jadi menyatu dianya, nyatu jadi ya kayak Iki Monata, terus Andrian itu sebagai penyanyi, ya ikut rombongan penyanyi. Jadi artis bule ya, keren kan, keren. Nah, aku juga sempat video callan sama suaminya yang di sana. Hei, istrimu sama aku gitu, wes. Gak ngerti bahasa Inggris aku. Yes and no ya Mas. Woi, yes, no, yes. Baik kok Mas, suaminya itu baik, orangnya baik. Waktu nyampe sana itu ya dikasih kabar. Tiap aku ulang tahun itu, ya aku dikasih ucapan, dikirim nang videonya. Fokusnya dia kan gender ya, terutama tentang peran perempuan dalam biduanita, terutama dalam musik dangdut koplo ya. Selama ini kan mungkin persepsi publik awam ya, mungkin melihatnya kan wah jangan-jangan mereka itu menjadi dieksploitasi lah, atau mungkin ya diperas lah istilahnya oleh pemilik orkestra, atau menjadi sering dilecehkan oleh penonton atau mungkin pemain musik. Kalau menurut penemuan dari Andrea sepertinya tidak seperti itu kan? Tidak seperti itu, kecuali stigma dari masyarakat tentang penyanyi. Ya itu seperti eksploitasi bisa jadi, tentu saja pelecehan bisa jadi juga. Tapi untuk kebanyakan penyanyi, mereka berfokus tentang kehidupan, tingkat ekonomi, tentang keluarganya, dan tentang karirnya. Mereka tidak berpikir karir itu hanya sebagai eksploitasi atau sepertinya. Mereka ingin cari rezekinya saja biasanya. Lebih fokus ke sana ya. Jadi temuan bahwa ada eksploitasi secara fisik atau eksploitasi secara finansial itu tidak ditemukan ya dari penelitian Andrea ini? Ditemukan eksploitasi secara fisik bisa jadi ada. Dan saya bertanya kepada salah satu penyanyi, ketika ini terjadi di atas panggung, lakukan apa biasanya? Dan dia seperti membagi strategis tentang menghadapinya. Misalnya mungkin ada laki-laki yang ingin menyentuh atau meraba misalkan gitu ya. Dan penyanyi ini bilang kayak ini, kalau saya boleh, ini ditangkap terus begini aja. Strateginya begitu ya. Supaya terlihat sebagai hormat, tapi menghindari agresivitas lakukannya atau yang agresif gitu loh. Gitu. Mungkin justru malah mungkin bisa jadi seperti itu ya.
Jadi menariknya kan dalam hasil penelitian nggak salah juga peran wanita atau biduanita dalam musik dan Industri koplo itu ternyata koplo ini dominan ya, besar ya. Besar. Kalau pemimpin orkes mungkin 50% hampir perempuan, Perempuan. atau pasangan suami istri yang memimpin orkes. Juga kalau produser televisi atau pembawa acara seringkali perempuan. Kalau di stasiun dangdut Surabaya pada waktu saya di sana, ini acara televisi. Produsernya ada banyak perempuan di sana, mungkin 50% juga. Jadi dari itu saya lihat, wah ternyata musik itu pada dasarnya tidak hanya mengeksploitasi perempuan, tapi inilah perempuan yang memiliki jalur hidupnya. Betul. Jadi Tapi memang bagaimana misalkan ini persepsi publik atau memang mungkin dengan kenyataannya bahwa mengapa sih misalkan musik dangdut videonya itu harus tampil dengan pakaian yang minim, seronok, seksi. Nah itu apakah memang itu kalau menurut penelitian Andrea apakah memang itu sebuah permintaan pasar atau emang ini hanya untuk menunjukkan identitasnya memang seperti itu dan supaya menarik orang gitu? Ada beberapa hal. Yang pertama, kalau penyanyi kelas menengah ke atas, biasanya pakaiannya tidak sangat terbuka. Jadi biasanya ada tertutup lah ya. segini, sedikit tertutup. Sopan lah. Kalau mau naik ke kelas itu penyanyi sudah tahu harus sedikit tutup. Ada yang terbuka, tapi setelah mulai popularitas mulai naik. Mereka menutupi pakaiannya karena sudah tahu kalau mau tetap populer harus lebih sopan. Misalnya artis nasional misalnya sempat mengetahui nggak berapa secara finansial mereka bisa dapat dalam satu show gitu? Oh, dalam satu show yang katanya kelas atas itu? Waktu 17-an, 18-an Via Valen bisa dapat 10 juta satu acara. Itu katanya penyanyi lain. Itu hanya nyanyi untuk 1-2 jaman itu ya, 2 jam ya? Oh, belum 2 jam. Kalau Via Valen waktu itu mungkin 3 lagu. 3 lagu aja sudah dibayar 10 juta ya? Jadi sebuah profesi yang menjanjikan sekali. Finansial. Dan misalnya artis yang baru merangkak gitu, yang dari local artis itu berapa itu? Oh, itu bisa serendah 20.000. 20.000 satu kali tampil. Dan mereka harus berjuang menghidupi keluarga di jalan dengan uang itu. Makanya menerima banyak saweran itu mungkin ya dari situ ya, mungkin bisa, ya. Mungkin dan juga mungkin manajernya mendapat sawarannya juga atau pemusik. Dan juga kalau penyanyi kelas itu harus mendapatkan rok yang mewah, rambut yang bagus. Dan itu mahal. Mahal juga. Kembali ke ini, Cak. Misalnya Andrea sendiri, ke pengalaman Andrea waktu mengikuti tour itu, dari keluarga artis itu apa bisa menerima perjuangan strugglingnya artis dangdut itu? Untuk mereka jarang pulang ke rumah kan, misalnya yang punya keluarga jarang ketemu suami, jarang ketemu anak. Iya, ini memang menarik. Tapi di antara penyanyi yang sudah saya temu, biasanya menerima dan membantu. Justru membantu ya? Justru membantu. Misalnya seperti apa Misalnya dukungannya? Kalau seringkali ada penyanyi sudah menikah, sudah punya anak. Mungkin suaminya jadi supir atau manajernya. Begitu ya. Supporting system. Ibunya jadi membantu tiket, dengan dandan, make up, dandan. rambut dan sepertinya. Karena emang seringkali
dia menjadi tulang punggung keluarga, menjadi breadwinner istilahnya, menjadi pencari nafkah keluarga ya. Nafkah keluarga dan juga bisa jadi kalau dapat cukup sukses untuk tetangga juga ikut. Ikut menikmati ya tetangga ya. Menikmati dan membantu dan jadi seperti apa? Mungkin jadi sopir, mungkin jadi sepertinya. Jadi kayak ada bisnis job-job. keluarga gitu. Apalagi Kayak yang bisnis keluarga. Oke. Benar. Kita mesti akhir ini perbincangan kita dengan Andrea Decker bersama saya Alam Burhanan dan saya Supriyono dan saya berjumpa lagi di di lain edisi selanjutnya. Saatnya untuk koplo. Yang masih hafal apa? Ya apa? Mungkin aku tenang. Aku tenang? Happy asmara. Wow. Maset ke gowo nganti saiki. Ra bisa ilang nganti kegowo ngimpi. Wes suwe aku nganteni kowe nganti saiki iso dadi siji. Mong kowe sing purung nampa apa kahananku. Matur suwun rasa memang kanggo aku. Nah ini dia nih. Tarik nyanding kowe selawase ra ono wong liya sing iso misahake. Tarik banget. Cukup Asik. siramu gawe atiku tenang. Ra bakal ilang mergo kowe sing tak sayang. Sampai esok ini. Ada.